Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang salah satu satuan konsentrasi yang biasanya itu digunakan dan sangat penting untuk titrasi larutan ya. Jadi kalau teman-teman belajar titrasi larutan, teman-teman bakal sering menggunakan satuan ini. Nah, tapi satuan kali ini tuh adalah normalitas larutan atau N. Nah, sebelum kita belajar tentang normalitas larutan, alangkah lebih baiknya kita belajar dulu tentang massa ekuivalen. Karena antara normalitas larutan dan massa ekuivalen itu sangat berkaitan erat. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang normalitas larutan, teman-teman harus tahu dulu massa ekuivalen. Nah, jadi kita mulai dari massa ekuivalen ya. Nah, massa ekuivalen adalah massa zat ya, dengan jumlah mol setara dengan 1 mol elektron. Cara matematis, massa ekuivalen atau Me dirumuskan sebagai berikut. Me sama dengan massa molar ya, atau Mr dibagi elektron yang terlibat atau N. Misal ya, di sini kakak punya contoh nih. Yang pertama, kakak punya HCl. Ya, HCl ya. Kita cari dulu yuk AR dari masing-masing atom itu ya. Dari pertama ARH adalah 1 ya. Teman-teman tahu ya. ARCl sama dengan 35,5. Kemudian kita jumlahkan sehingga menjadi MrHCr, yaitu 36,5. HCl jika bereaksi nanti akan terurai jadi H+ dan Cl-. Nah, kemudian kita lihat nih, elektron yang terlibat dalam reaksi ini tuh berapa sih? Nah, ternyata hidrogen di sini melepas 1 elektron. Nih, jadi ada 1 elektron yang terlibat ya. Nah, makanya MeHCl sama dengan Mr per elektron yang terlibat, atau sama dengan 36,5 dibagi 1 sama dengan 36,5. Kakak punya contoh lain nih. Misalkan di sini ada senyawa H2SO4. Nah, kita cari dulu ya AR masing-masing senyawa tersebut. Pertama ARH yang 1, ARS itu sama dengan 32, ARO itu sama dengan 16. Hidrogen di sini ada 2, jadi dikali 2. Dan S di sini ada 1, makanya tetap 1. Dan oksigen di sini ada 4, makanya dikali 4. 2, 32, dan 64. Kemudian dijumlah menjadi 98 ya. Jadi di sini MrH2SO4 sama dengan 98. H2SO4 ketika bereaksi nanti akan menjadi 2H+ dan SO4 2-. Oke. Jadi kemudian kita lihat ternyata di sini terdapat 2 elektron dari atom hidrogen yang dilepas. Ada 2 elektron, makanya Me-nya berarti Mr per N sama dengan Mr-nya kita tahu ada 98, elektron yang terlibat ada 2 elektron, makanya menjadi 49. Oke, paham dengan massa ekuivalen? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Kali ini adalah normalitas larutan. Apa sih normalitas larutan? Jadi, normalitas larutan adalah berat ekuivalen suatu zat dalam 1 liter larutan. Nih, secara matematis dirumuskan sebagai N sama dengan berat ekuivalen dibagi volume ya, dalam liter. Tapi berat ekuivalen di sini berbeda dengan massa ekuivalen yang tadi ya, di mana berat ekuivalen itu dirumuskan sebagai berat ekuivalen sama dengan massa zat terlarut dibagi massa
ekuivalen. Kemudian selanjutnya, hubungan normalitas dengan molaritas. Kita tahu bahwasanya ME sama dengan MR per N ya, dari yang pembahasan tadi. Kita rumuskan kembali, N adalah berat ekuivalen per volume ya, dimana kita tahu bahwasanya berat ekuivalen itu massa zat terlarut per massa ekuivalen. Berat ekuivalen ya, massa zat terlarut atau M dibagi massa ekuivalen dikali V dalam liter, dimana ME ya, ini masih ada massa dimana ME adalah MR per N. MR per N kalau kita balik berarti N-nya di sini dikali V dalam liter. Oke? Nah, kemudian kita tahu bahwasanya massa per mR itu adalah mol. Ya, ingat ya, gram per mR ya. Gram per mR itu mol ya. Atau kita tulis seperti ini. Mol per volume itu dikali N. Di mana kita tahu juga bahwasanya mol per volume itu sama dengan molaritas atau M besar. Jadi N sama dengan molaritas dikali N. Di sini kita dapatkan rumus baru, ternyata normalitas adalah M dikali M. Sejauh ini paham? Oke, kalau sudah paham pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu ya.